Base Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker, a review. Nah, adapun aspek permasalahan pada jurnal ini adalah berbagai biosensor telah dikembangkan untuk mendeteksi biomarker kanker. Studi terbaru menunjukkan bahwa menggunakan nanomaterial sangat bermanfaat dalam mempersiapkan biosensor berkinerja tinggi untuk mendeteksi biomarker kanker tingkat rendah. Ulasan ini berfokus terutama pada protokol untuk menggunakan bahan nano untuk membangun sensor biomarker kanker dan karakteristik kinerja sensornya. Nah, teori yang digunakan pada jurnal ini yang pertama, biosensor elektrokimia ini adalah perangkat analitik yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan DNA. Sensor ini digunakan dalam analisis biomedis, pemantauan lingkungan, dan pengendalian proses dalam industri manufaktur makanan. Biosensor elektrokimia mampu mendeteksi biomarker kanker. Biomarker kanker diproduksi dan disekresikan pada tingkat yang lebih tinggi dari sel dan jaringan kanker. Banyak protein telah diidentifikasi sebagai penanda kanker, termasuk antigen khusus prostat, antigen karsinoembrionik, dan fetoprotein. Berbagai teknik seperti radioimunisasi, spektroskopi fluoresensi, spektroskopi massa, dan kromatografi tersedia untuk mendeteksi biomarker kanker. Yang berikutnya itu biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Nanopartikel emas atau AUNPS menunjukkan konduktivitas yang tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul. Dan dengan demikian, nanopartikel emas ini adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk membangun biosensor elektrokimia. Yang berikutnya adalah elektroda yang dimodifikasi nanopartikel emas sebagai biosensor. Permukaan elektroda dapat dimodifikasi dengan nanopartikel emas melalui prosedur yang berbeda. Elektrodeposisi nanopartikel emas adalah cara sederhana untuk menyiapkan elektroda yang dimodifikasi dengan nanopartikel emas. Berikutnya adalah nanopartikel logam sebagai label pemberi sinyal. Masalah dalam membangun imunosensor elektrokimia ini adalah tidak ada sinyal listrik yang dapat diperoleh dari reaksi imun itu sendiri. Ini karena kompleksasi imun tidak menghasilkan produk aktif redoks, tidak seperti reaksi enzimatik. Oleh karena itu, imunosensor elektrokimia harus digabungkan dengan senyawa aktif redoks untuk mendapatkan sinyal keluaran. Nah, nanokomposit yang terdiri dari nanopartikel logam, antibodi sekunder, dan senyawa pensinyalan seperti enzim dan pewarna redoks telah digunakan. Enzim sering digunakan sebagai label pensinyalan karena reaksi enzimatik dapat digabungkan dengan reaksi yang mengkonsumsi atau menghasilkan senyawa aktif redoks. Berikutnya adalah biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Karbon nanotube ini dikategorikan sebagai tabung nanokarbon dinding tunggal dan tabung nanokarbon berdinding banyak, tergantung pada jumlah lapisan lembaran di dinding. Karena kekuatan mekaniknya yang tinggi dan konduktivitas listrik dan termalnya, karbon nanotube banyak digunakan dalam membangun perangkat nano termasuk biosensor. Berikutnya adalah biosensor berbasis grafen untuk biomarker kanker. Grafen itu adalah lembaran dua dimensi dengan satu atom tebal yang terdiri dari atom karbon terhibridisasi. Jadi, grafen ini adalah komponen struktural karbon nanotube, di mana lembaran grafen digulung menjadi silinder dengan diameter berukuran nanometer. Grafen menunjukkan kekuatan mekanik yang sangat baik dan konduktivitas listrik yang tinggi, mirip dengan karbon nanotube. Oleh karena itu, grafen telah digunakan secara luas sebagai pemodifikasi elektroda dan label pensinyalan dalam biosensor elektrokimia. Nah, elektroda yang dimodifikasi oleh grafen. Hasil studi menunjukkan bahwa kabel listrik grafen yang dicetak di layar berguna untuk membangun sensor HCG yang sangat sensitif dan penggunaan grafen tanpa modifikasi kovalen menghasilkan sifat listrik sensor yang sangat baik. Kemudian grafen sebagai label pensinyalan.
Karena luas permukaannya yang tinggi dan keserbagunaan untuk memodifikasi permukaan, grafin telah digunakan sebagai perancah untuk membangun label sinyal untuk imunisensor elektrokimia. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini adalah studi literatur, karena jurnal ini merupakan artikel review. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah nanopartikel, logam, dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda, untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif dari elektroda, dan untuk mempercepat transfer elektron melintasi antarmuka elektroda atau larutan, yang meningkatkan sinyal keluaran biosensor. Kemudian sinyal elektrokimia dari biosensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan label pensinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekunder. Berbagai biosensor telah dikembangkan dengan menggunakan nanomaterial yang digabungkan dengan antibodi yang spesifik untuk biomarker kanker. Nah, demikianlah review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih.